Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya dengan saya. Kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman. Tetap berbagi cerita dan pengalaman teman-teman ya. Kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman bagaimana cara menjinakkan burung ciblek. Bukan menjinakkan sih, melamakan. Jadi nggak terlalu kesit dan juga tidak terlalu giras teman-teman ya. Kalau burung ciblek tersebut dari bahan ombyokan, itu melamakan sih istilahnya. Kalau jinak menurut saya tuh burung bisa dielus-elus itu bisa dikatakan jinak teman-teman. Itu kalau versi saya teman-teman ya. Kalau melamakan itu burung tersebut sewaktu kita pegang sangkar ataupun kita memberi makan, burung tersebut tidak terlalu kesit atau giras, itu bisa dikatakan lama. Itu kalau versi saya teman-teman ya. Maaf sebelumnya kalau saya ada salah-salah kata itu teman. Gini, bagaimana cara melamakan burung ciblek dari bahan ombyokan? Itu teman-teman nggak usah bingung, nggak usah terlalu pusing mikirin teman-teman itu ya. Itu kuncinya adalah di sabar dan telaten. Itu kuncinya sabar dan telaten. Lalu bagaimana caranya burung tersebut supaya tidak giras, tidak kesit? Itu kuncinya adalah sewaktu kita menaruh sangkarnya teman-teman. Sewaktu kita menaruh sangkarnya. Jadi kalau bisa teman-teman memiliki ciblek yang kesit atau giras, itu kalau bisa menaruh sangkarnya jangan terlalu tinggi teman-teman ya. Jangan terlalu tinggi. Kalau bisa setara dengan tinggi kita, itu kalau bisa setara dengan tinggi kita teman-teman. Syukur-syukur lagi kalau bisa sebahu kita naruhnya atau sejajar dengan tinggi kita, itu jauh lebih bagus teman-teman. Jadi jangan terlalu tinggi menaruhnya sangkar tersebut teman-teman. Kalau bisa gitu. Jadi burung tersebut agar cepat beradaptasi atau istilahnya kalau orang sini itu bilangnya cumbu dengan manusia. Jadi burung tersebut biar cepat adaptasi dan juga biar cumbu pada manusia. Lalu bagaimana pemberian EF-nya? Itu teman-teman bisa memasukkannya dari luar sangkar. Itu teman-teman. Kalau kita pemberiannya ulat hongkong, nanti kita bisa memasukkan ulat hongkong itu dari luar teman-teman. Jadi kita masukkan di sela-selanya ruji sangkar. Kita bisa masukkan dari situ. Kalau ulat kecil kita biasanya memberikannya ngambil wadahnya cepuk, tidak masalah, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting menaruhnya sangkar itu jangan terlalu tinggi, harus setara atau sejajar dengan tinggi kita teman-teman ya. Kalau bisa seperti itu. Lalu untuk pemberian EF-nya kalau bisa dari tangan itu dari luar sangkar teman-teman. Nanti kalau dia burung ciblek tersebut sudah hafal, sudah beradaptasi dengan manusia, itu biasanya waktu kita berikan makan dia pasti akan datang mengambil makanan tersebut. Jadi dia langsung mengambil makanannya tersebut. Soalnya dia sudah hafal. Karena kenapa? Karena burung itu juga mempunyai naluri teman-teman. Juga punya naluri. Jadi dia bisa hafal dengan seseorang yang sering memberikan dia makan. Itu pasti teman-teman. Itu pasti. Jadi kuncinya jangan terlalu tinggi menaruh sangkar, harus sejajar atau setara dengan tinggi kita. Kalau teman-teman kalau bisa usahakan seperti itu teman-teman ya. Jika memiliki burung ciblek yang giras ataupun yang kesit. Jadi sewaktu teman-teman memberi sangkar yang setara dengan tinggi kita, teman-teman jangan panik kalau burung tersebut menjadi kesit ataupun giras. Itu jangan panik teman-teman. Itu paling toh juga seminggu, 2 minggu, 3 minggu, paling maksimal 1 bulan itu teman-teman. Jangan bingung itu teman. Nanti kalau dia sudah beradaptasi dengan kita, sudah beradaptasi dengan manusia, itu pasti dia nggak akan mau giras dan kesit lagi, dan juga dia mau sudah jumbo dengan manusia. Itu kalau bisa naruhnya itu yang sering ada lalu lalang seseorang teman-teman. Kalau bisa, entah itu di depan rumah, entah itu di jalanan yang sering dilalui lalang orang teman-teman,
Itu nanti lama-kelamaan burung tersebut akan beradaptasi dengan manusia dan juga akan kalau orang sini bilang jumbo dengan manusia. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik teman-teman yang mikirin kok burung cibleknya dari bahan membujukan nggak bisa jinak, nggak bisa lama. Itu jangan panik teman-teman. Itu kuncinya adalah bagaimana cara kita menaruh sangkar burung tersebut. Jadi kalau bisa jangan sampai tinggi-tinggi teman-teman ya, setara atau sejajar dengan diri kita atau tinggi kita, itu akan jauh lebih bagus mempercepat burung tersebut menjadi lama. Dan juga jangan lupa tiap kali pemberian EF, entah tulat kandang entah tulat Hongkong, entah itu jangkrik, itu langsung dari tangan aja. Kalau saya tuh pemberian ulat kecilnya tuh nggak mengambil cepuknya teman-teman, nggak mengambil cepuknya. Jadi saya membuat sendiri wadah. Kalau di sini tuh orangnya bilang tuh cintung teman-teman. Jadi dari botol minuman yang gelas itu kita bisa jangan potong semuanya, dipotong separuh lalu kita buat lincip gini teman-teman, runcing. Jadi modelnya tuh ini bawahnya botol itu wadah gelas minuman tuh teman-teman ya, itu gini loh, naik gini loh. Nah, itu teman-teman. Kalau saya memakainya itu habis bekas botol minuman larutan teman-teman, soalnya plastiknya tuh keras. Jadi saya memakainya tuh botol larutan teman-teman. Jadi saya buat gendong tuh, jadi masukannya tuh dari luar, jadi dari sela-selanya ruji teman-teman. Saya makainya gitu, pengalaman saya tuh. Dan burung alhamdulillah dalam 2 bulan burung tersebut sudah lama dan juga sudah hafal dengan manusia dan juga hafal dengan yang memberi makan setiap harinya. Itu teman-teman adalah kunci dari bagaimana burung tersebut menjadi lama, tidak menjadi kesit, tidak menjadi giras. Kalau untuk menjadi jinak tuh harus burung dari anakan teman-teman itu. Soalnya kalau versi saya tuh burung dikatakan jinak itu bisa dielus, itu elus itu bisa dikatakan jinak. Itu teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, kuncinya adalah bagaimana cara kita menaruh sangkarnya teman-teman. Jadi sangkarnya saya ulas lagi, sangkarnya harus setara atau sejajar dengan tinggi kita. Yang kedua, jalan tersebut sering ada lalu lalang seseorang, jadi sering buat jalanan lewat itu 1 bulan burung tersebut sudah beradaptasi dengan manusia, sudah kalau orang sini bilang sudah jumbo dengan orang. Itu pasti burung tersebut menjadi lama dan tidak giras, tidak kesit. Itu teman-teman. Kalau bisa jangan dikerodong teman-teman ya, kalau bisa saran saya itu jangan saat dikerodong kalau mempunyai burung yang giras atau kesit. Jadi biarkan saja dia, dan juga jangan dimandikan kalau bisa teman-teman. Kalau burung tersebut sering kita mandikan itu menurut pengalaman saya tidak berpengaruh dengan menjadi jinak atau menjadi lama, tidak ada pengaruhnya. Justru malah itu nanti mengurangi birahinya dia kalau burung tersebut kita mandikan. Akhirnya burung tersebut jarang rajin bunyi teman-teman, jarang rajin bunyi. Dia mau bunyi paling sehari sekali 2 kali, habis itu berhenti lama gitu loh teman-teman. Soalnya birahinya burung tersebut nggak bisa stabil kalau kita mandikan gitu. Jadi kalau bisa teman-teman jangan mandikan burung ciblek, biarkan dia mandi sendiri teman-teman. Yang penting wadah airnya selalu kita beri yang penuh. Itu teman-teman. Ingat teman-teman ya, kalau bisa jangan lupa itu tadi cara melamakan burung itu menaruhnya sangkar jangan sampai terlalu tinggi, harus setara atau sejajar dengan tinggi kita. Yang kedua, pemberian EF kalau bisa dari tangan, itu langsung dari pemberiannya dari luar, jadi kita bisa memberikannya dari sela-sela rujinya itu lama-kelamaan dalam 1 bulan burung tersebut pasti lama kok, burung ciblekan kalau dari bahan ombyokan. Apalagi kita mendapatkannya muda dari bahan ombyokannya, itu pasti lebih cepat lagi teman-teman, itu pasti lebih cepat lagi dalam melamakan burung tersebut dari bahan ombyokan. Oke teman-teman, itu
berbagi pengalaman dan juga berbagi cerita teman-teman ya, cara melamakan burung ciblek dari bahan ombyokan. Kalau sekiranya teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau berbagi cerita atau berbagi pengalaman dengan saya sangat-sangat berterima kasih teman-teman ya. Itu sangat saya tunggu teman-teman. Teman-teman tinggal tulis saja di kolom komennya, nanti pasti akan saya jawab teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like dan subscribe-nya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya dengan saya. Kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman. Tetap berbagi cerita dan pengalaman teman-teman ya. Kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman bagaimana cara menjinakkan burung ciblek. Bukan menjinakkan sih, melamakan. Jadi nggak terlalu kesit dan juga tidak terlalu giras teman-teman ya. Kalau burung ciblek tersebut dari bahan ombyokan, itu melamakan sih istilahnya. Kalau jinak menurut saya tuh burung bisa dielus-elus itu bisa dikatakan jinak teman-teman. Itu kalau versi saya teman-teman ya. Kalau melamakan itu burung tersebut sewaktu kita pegang sangkar ataupun kita memberi makan, burung tersebut tidak terlalu kesit atau giras. Itu bisa dikatakan lama. Itu kalau versi saya teman-teman ya. Maaf sebelumnya kalau saya ada salah-salah kata itu teman. Gini, bagaimana cara melamakan burung ciblek dari bahan ombyokan? Itu teman-teman nggak usah bingung, nggak usah terlalu pusing mikirin teman-teman itu ya. Itu kuncinya adalah di sabar dan telaten. Itu kuncinya sabar dan telaten. Lalu bagaimana caranya burung tersebut supaya tidak giras, tidak kesit? Itu kuncinya adalah sewaktu kita menaruh sangkarnya teman-teman. Sewaktu kita menaruh sangkarnya. Jadi kalau bisa teman-teman memiliki ciblek yang kesit atau giras, itu kalau bisa menaruh sangkarnya jangan terlalu tinggi teman-teman ya. Jangan terlalu tinggi. Kalau bisa setara dengan tinggi kita. Itu kalau bisa setara dengan tinggi kita teman-teman. Syukur-syukur lagi kalau bisa sebahu kita naruhnya atau sejajar dengan tinggi kita. Itu jauh lebih bagus teman-teman. Jadi jangan terlalu tinggi menaruhnya sangkar tersebut teman-teman. Kalau bisa gitu. Jadi burung tersebut agar cepat beradaptasi atau istilahnya kalau orang sini itu bilangnya cumbu dengan manusia. Jadi burung tersebut biar cepat adaptasi dan juga biar cumbu pada manusia. Lalu bagaimana pemberian EF-nya? Itu teman-teman bisa memasukkannya dari luar sangkar. Itu teman-teman. Kalau kita pemberiannya ulat hongkong, nanti kita bisa memasukkan ulat hongkong itu dari luar teman-teman. Jadi kita masukkan di sela-selanya ruji sangkar. Kita bisa masukkan dari situ. Kalau ulat kecil kita biasanya memberikannya ngambil wadahnya cepuk, tidak masalah, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting menaruhnya sangkar itu jangan terlalu tinggi, harus setara atau sejajar dengan tinggi kita teman-teman ya. Kalau bisa seperti itu. Lalu untuk pemberian EF-nya kalau bisa dari tangan itu dari luar sangkar teman-teman. Nanti kalau dia burung ciblek tersebut sudah hafal, sudah beradaptasi dengan manusia, itu biasanya waktu kita berikan makan, dia pasti akan datang mengambil makanan tersebut. Jadi dia langsung mengambil makanannya tersebut. Soalnya dia sudah hafal. Karena kenapa? Karena burung itu juga mempunyai naluri teman-teman. Juga punya naluri. Jadi dia bisa hafal dengan seseorang yang sering memberikan dia makan. Itu pasti teman-teman, itu pasti. Jadi kuncinya jangan terlalu tinggi menaruh sangkar, harus sejajar atau setara dengan tinggi kita. Kalau teman-teman kalau bisa usahakan seperti itu teman-teman ya. Jika memiliki burung ciblek yang giras ataupun yang kesit.
Jadi sewaktu teman-teman memberi sangkar yang setara dengan tinggi kita, teman-teman jangan panik kalau burung tersebut menjadi kesit ataupun giras. Itu jangan panik teman-teman, itu paling toh juga seminggu, 2 minggu, 3 minggu, paling maksimal 1 bulan. Itu teman-teman jangan bingung itu teman. Nanti kalau dia sudah beradaptasi dengan kita, sudah beradaptasi dengan manusia, itu pasti dia nggak akan mau giras dan kesit lagi, dan juga dia mau sudah jumbo dengan manusia. Itu kalau bisa naruhnya itu yang sering ada lalu lalang seseorang teman-teman, kalau bisa, entah itu di depan rumah, entah itu di jalanan yang sering dilalui lalang orang teman-teman. Itu nanti lama kelamaan burung tersebut akan beradaptasi dengan manusia dan juga akan kalau orang sini bilang jumbo dengan manusia. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik teman-teman yang mikirin kok burung cibleknya dari Banom kan nggak bisa jinak, nggak bisa lama. Itu jangan panik teman-teman. Itu kuncinya adalah bagaimana cara kita menaruh sangkar burung tersebut. Jadi kalau bisa jangan sampai tinggi-tinggi teman-teman ya, setara atau sejajar dengan diri kita atau tinggi kita, itu akan jauh lebih bagus mempercepat burung tersebut menjadi lama. Dan juga jangan lupa tiap kali pemberian EF, entah tulat kandang entah tulat Hongkong, entah itu jangkrik, itu langsung dari tangan aja. Kalau saya tuh pemberian ulat kecilnya tuh nggak mengambil cepuknya teman-teman, nggak mengambil cepuknya. Jadi saya membuat sendiri wadah. Kalau di sini tuh orangnya bilang tuh cintung teman-teman. Jadi dari botol minuman yang gelas itu kita bisa jangan potong semuanya, dipotong separuh lalu kita buat lincip gini teman-teman, runcing. Jadi modelnya tuh ini bawahnya botol itu wadah gelas minuman tuh teman-teman ya, itu gini loh, naik gini loh. Nah, itu teman-teman. Kalau saya memakainya itu habis bekas botol minuman larutan teman-teman, soalnya plastiknya tuh keras. Jadi saya memakainya tuh botol larutan teman-teman. Jadi saya buat gendong tuh, jadi masukannya tuh dari luar, jadi dari selah-selahnya ruji teman-teman. Saya makainya gitu, pengalaman saya tuh. Dan burung alhamdulillah dalam 2 bulan burung tersebut sudah lama dan juga sudah hafal dengan manusia, dan juga hafal dengan yang memberi makan setiap harinya. Itu teman-teman adalah kunci dari bagaimana burung tersebut menjadi lama, tidak menjadi kesit, tidak menjadi giras. Kalau untuk menjadi jinak itu harus burung dari anakan teman-teman itu. Soalnya kalau versi saya tuh burung dikatakan jinak itu bisa dielus, itu elus itu bisa dikatakan jinak. Itu teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, kuncinya adalah bagaimana cara kita menaruh sangkarnya teman-teman. Jadi sangkarnya saya ulas lagi, sangkarnya harus setara atau sejajar dengan tinggi kita. Yang kedua, jalan tersebut sering ada lalu lalang seseorang, jadi sering buat jalanan lewat itu 1 bulan burung tersebut sudah beradaptasi dengan manusia, sudah kalau orang sini bilang sudah jumbo dengan orang. Itu pasti burung tersebut menjadi lama dan tidak giras, tidak kesit. Itu teman-teman. Kalau bisa jangan dikerodong teman-teman ya, kalau bisa saran saya itu jangan saat dikerodong kalau mempunyai burung yang giras atau kesit. Jadi biarkan saja dia, dan juga jangan dimandikan kalau bisa teman-teman. Kalau burung tersebut sering kita mandikan, itu menurut pengalaman saya tidak berpengaruh dengan menjadi jinak atau menjadi lama, tidak ada pengaruhnya. Justru malah itu nanti mengurangi birahinya dia kalau burung tersebut kita mandikan. Akhirnya burung tersebut jarang rajin bunyi teman-teman, jarang rajin bunyi. Dia mau bunyi paling sehari sekali 2 kali, habis itu berhenti lama gitu loh teman-teman. Soalnya birahinya burung tersebut nggak bisa stabil kalau kita mandikan gitu. Jadi kalau bisa teman-teman jangan mandikan burung ciblek, biarkan dia mandi sendiri teman-teman. Yang penting wadah airnya selalu kita beri yang penuh, itu teman-teman.
Ingat teman-teman ya, kalau bisa jangan lupa itu tadi cara melamakan burung itu menaruhnya sangkar jangan sampai terlalu tinggi, harus setara atau sejajar dengan tinggi kita. Yang kedua, pemberian NF kalau bisa dari tangan, itu langsung dari memberiannya dari luar, jadi kita bisa memberikannya dari sela-sela rujinya itu lama kelamaan dalam 1 bulan burung tersebut pasti lama kok, burung ciplekan kalau dari bahan ombyokan. Apalagi kita mendapatkannya muda dari bahan ombyokannya itu pasti lebih cepat lagi teman-teman, itu pasti lebih cepat lagi dalam melamakan burung tersebut dari bahan ombyokan. Oke teman-teman, itu berbagi pengalaman dan juga berbagi cerita teman-teman ya, cara melamakan burung ciblek dari bahan ombyokan. Kalau sekiranya teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau berbagi cerita atau berbagi pengalaman dengan saya sangat-sangat berterima kasih teman-teman ya. Itu sangat saya tunggu teman-teman. Teman-teman tinggal tulis saja di kolom komennya, nanti pasti akan saya jawab teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like dan subscribe-nya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.